Isra Miraj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan superkilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Miraj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya dan hikmah serta ibrah apa saja yang bisa dipetik. Berikut ini pembahasan lengkapnya. Syekh Wahbah As-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Miraj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan As-Sidrah yang artinya pohon Nabi karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Mawa yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa, terang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Isra Miraj sebagai tasliyah. Isra Miraj merupakan tasliyah, hiburan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanda duka hingga menyebut Amul Huzn, tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira, dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, "Zamiluni, zamilinui. Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin atau keperluan lainnya, Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Talib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Talib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah dibatasi, beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami Amul Huzn inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang superkilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat 5 waktu, juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Berikut adalah kisah lengkap Isra Miraj Rasulullah. Usai salat Isya, dan beristirahat sejenak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah, sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sosah. Setelah itu didatangkanlah burak yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan barq yang artinya kilat.
Didatangkan kepadaku burak yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya, sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai salat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadits tersebut. Miraj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadits yang panjang, lanjutan dari hadits Sahih Bukhari dari Malik bin Sosa'ah di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimussalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit keenam. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Musa lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketujuh. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Rabb-mu terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabb-mu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabb-ku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabb-mu dan minta keringanan.
Aku terus bolak-balik antara rohku dengan Musa hingga rohku berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan." Kemudian aku turun hingga bertemu Musa lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi." Aku menjawab, "Aku telah berulang kali kembali kepada Rohku hingga aku merasa malu kepadanya." Setelah Nabi Muhammad kembali turun ke bumi, maka perintah salat 5 waktu, dalam sehari, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dilaksanakan. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan kecintaan kita kepada Allah, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikuti terus channel kami ini, karena insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami lainnya untuk kita pelajari bersama. Sekian.